Nama saya Devi Ananda Yunitasari, NIM 2005-121-4070, kelas 2020B Sistem Informasi. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya, apa sih komputer itu? Komputer berasal dari kata to compute yang berarti berhitung. Dilansir dari web wikipedia.com, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika saja. Lalu, mari kita melihat sejarah perkembangan komputer hingga saat ini. Let's go! Perkembangan komputer hingga saat ini memiliki 4 era. Yang pertama yaitu era awal alat hitung numerik, kedua era komputasi analog, ketiga era mesin analitik, lalu yang terakhir adalah era komputer modern. Abacus atau sempoa merupakan alat hitung pertama yang ditemukan ketika sejarah Babilonia kuno, dalam bentuk sebilah papan yang di atasnya ditaburi pasir, sehingga orang bisa menulis atau menghitung. Abacus dapat dikatakan sebagai awal mula mesin komputasi. Lalu ada Pascaline atau kalkulator roda numerik, merupakan mesin penjumlahan mekanis pertama yang ditemukan oleh Blaise Pascal. Alat ini menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Penemuan Abacus dan Pascaline merupakan era awal alat hitung numerik. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Pada tahun ini, merupakan era komputasi analog. Sejarah perkembangan komputer berawal dari penemuan seseorang yang bernama Charles Babbage, dikenal sebagai bapak komputer. Penemuan fenomenalnya adalah mesin penghitung atau difference engine yang merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal komputer. Tahun 1822, beliau mengemukakan idenya. Di tahun 1833, Charles mengembangkan difference engine sebagai konsep yang lebih mendalam dan umum. Di tahun tersebut merupakan era mesin analitik. Di tahun 1890 merupakan awal mula era komputer modern. Herman Hollerith adalah orang pertama yang membangun pemrosesan data. Tujuannya adalah untuk menghitung dan menjumlah sensus tahun 1890 di Amerika Serikat. Pada akhir abad 18, beliau mendirikan perusahaan bernama Tabulating Machine Company. Setelah Hollerith pensiun pada tahun 1904, Thomas Watson menjadi presiden dan kemudian mengubah nama perusahaan menjadi IBM atau International Business Machine Corporation. Di tahun 1937, Dr. John dan Gilbert Berry mulai membuat desain komputer digital elektronik pertama. Nama mesin tersebut adalah IBC. Di tahun 1943, saat Perang Dunia II, seorang ilmuwan Inggris bernama Alan Turing juga mendesain komputer elektronik yang dibuat khusus bagi tentara Inggris untuk menembus kode pertahanan Jerman. Di tahun 1944, Howard Hathaway Alken dari Amerika bekerja sama dengan IBM membuat kalkulator Mach I. Mesin ini tersusun atas saklar, relay,
batang putar, dan kopling. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai komputer elektronik generasi pertama. Komputer elektronik generasi pertama ini dimulai pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1959. Komputer elektronik generasi pertama ini memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya A. Sirkuitnya menggunakan vacuum tube. B. Program dibuat dengan bahasa mesin assembler. C. Ukuran fisik komputer sangatlah besar dan cepat panas. Lalu D. Proses kurang cepat serta kapasitas penyimpanan yang masih kecil. E. Memerlukan daya listrik yang besar. Pada tahun 1946, ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, John Presper Akrit dan John B. Walkley merancang dan mengembangkan Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat dengan ENIAC yang dikenal sebagai komputer elektronik modern pertama. Pada tahun 1947, Akrit dan Walkley secara resmi mempublikasikan EDVAC yang merupakan kelanjutan dari ENIAC. EDVAC dirancang sebagai komputer serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Komputer ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pada laboratorium riset balistik milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian, Akrit dan Walkley merancang UNIVAC. Mereka mendirikan perusahaan The Akrit-Walkley Computer Company dengan UNIVAC 1 sebagai produk pertamanya. Di tahun ini juga ditemukan transistor oleh William Shockley, John Barton, dan Walter Brattain. Semenjak ditemukan transistor, ukuran komputer menjadi semakin kecil. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1958, pemasaran UNIVAC 1 yang telah dibuat sejumlah 46 buah untuk berbagai kepentingan seperti Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika, Universitas New York, perusahaan asuransi Prudential, dan perusahaan General Electric. Di tahun 1953, IBM 701 merupakan komputer komersial berukuran besar dan komputer generasi pertama yang paling populer. Setelah berakhirnya komputer elektronik generasi pertama, muncullah generasi kedua. Komputer elektronik generasi kedua ini dimulai pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Beberapa ciri-ciri dari komputer elektronik generasi kedua ini adalah A. Sirkuitnya berupa transistor. B. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Fortran, dan ALGOL. Lalu C. Kapasitas memori utama sudah cukup besar. D. Proses operasi sudah cepat. E. Membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Di tahun 1947, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956.
Pada tahun 1958, seorang ilmuwan bernama Jack Billy menciptakan komponen yang lebih canggih dari transistor, yakni Integrated Circuit atau IC, yang berupa chip kecil namun bisa mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Pada komputer generasi kedua ini, komputer yang paling banyak digunakan adalah IBM 401 untuk aplikasi bisnis dan IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Selanjutnya, muncul komputer elektronik generasi ketiga yang dimulai pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1970. Ciri-ciri dari komputer elektronik generasi ketiga ini yaitu A. Menggunakan IC atau Integrated Circuit. B. Pemrosesannya lebih cepat. C. Kapasitas memori lebih besar. D. Penggunaan listrik lebih hemat. E. Bentuk fisik lebih kecil. F. Banyak bermunculan aplikasi software. Penemuan sirkuit terintegrasi inilah yang membawa terobosan teknologi pada komputer generasi ketiga. Dengan penemuan ini, komputer menjadi lebih ringkas dan berukuran lebih kecil, namun lebih kuat, lebih andal, dan dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Di tahun 1964, IBM S360 merupakan komputer generasi ketiga pertama yang digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Di tahun 1969, NOVA dikembangkan oleh Data General Corporation, komputer mini 16-bit pertama. Komputer elektronik generasi keempat dimulai pada tahun 1970 hingga tahun 1990. Di periode ini telah ditemukan teknologi yang lebih mutakhir lagi. Prosesor dapat dimasukkan ke dalam satu chip, beserta beberapa elemen utama untuk seluruh komputer sederhana chip. Dalam komputer generasi keempat ini memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya A. Menggunakan LSI. B. Mikroprosesor, yaitu penggabungan seluruh komponen komputer, mulai dari CPU, memori, kendali input-output, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. C. Munculnya PC. Di antaranya IBM 370 yang merupakan komputer generasi keempat yang pertama, Cray 1 yaitu komputer super pertama, Apple II atau personal computer pertama, lalu komputer IBM PC yang pertama, Pentium 2, dan AMD K6 3G. Pada awal tahun 1970-an, dibentuk Intel yang meluncurkan chip Dynamic Access Memory atau DRAM pertama. Tak lama berselang, Alan Shepard memimpin tim IBM menciptakan floppy disk yang memungkinkan data untuk dibagikan di antara komputer. Di tahun 1973, anggota staf peneliti Xerox bernama Robert Maxwell mengembangkan Ethernet untuk menghubungkan beberapa komputer dan perangkat keras lainnya. Perkembangan komputer terbilang pesat dalam periode ini. Di tahun 1980 lahir sistem operasi DISC Microsoft. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer pribadi atau PC untuk penggunaan di rumah dan di kantor. Pada tahun 1984, Apple merilis Macintosh sebagai komputer andalannya. Komputer elektronik generasi kelima dimulai sejak tahun 1990-an. Komputer generasi kelima ini memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya A. Menggunakan VLSI. B. Adanya mikroprosesor dan semikonduktor. C.
Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru inteligensi manusia. D. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Pada tahun 1990 dikembangkan HTML sehingga memunculkan World Wide Web. Lalu di tahun 1992 mikroprosesor Pentium memajukan penggunaan grafis dan musik pada PC. Di tahun 1994, komputer atau PC mulai bisa digunakan untuk bermain game. Sejak saat itu, perkembangan teknologi informasi semakin maju. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.